Mimpi dan harapan. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, Lina, seorang gadis berusia 23 tahun, hidup bersama ibunya yang sakit-sakitan dan adiknya Didi yang baru memasuki bangku SMA. Sejak ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja 2 tahun lalu, Lina menjadi tumpuan keluarga. "Bu, kita makan apa hari ini?" tanya Didi dengan suara pelan. Lina yang mendengarnya hanya bisa terdiam. Beras di dapur sudah habis, dan ia hanya punya uang Rp15.000 di dompetnya. Hari itu Lina memutuskan untuk mencari pinjaman ke tetangga, tapi tetangganya juga tidak lebih baik keadaannya. Saat itu, seseorang mengetuk pintu. "Assalamualaikum." Suara seorang perempuan bernama Parni, teman Lina yang baru saja pulang dari luar negeri. Ia membawa buah tangan berupa roti dan beberapa barang mewah. "Mbak Lina, saya baru pulang dari Arab. Alhamdulillah, kerja di sana hasilnya besar. Kalau Mbak Lina mau, saya bisa bantu kenalan dengan agen resmi," ucap Parni. Sore itu, Lina duduk termenung di teras. Tawaran Parni terus terngiang-ngiang di kepalanya. Ia tahu risiko bekerja di negeri orang, tapi keadaan memaksanya berpikir lebih keras. Ia membayangkan adiknya memakai seragam wisuda, ibunya tersenyum bahagia di rumah kecil yang nyaman, dan ia sendiri bebas dari jeratan kemiskinan. "Mbak Lina," suara Didi memecah lamunannya. "Aku tahu kita susah, tapi aku nggak mau Mbak kerja jauh-jauh." Hati Lina terenyuh mendengar ucapan itu, tetapi ia tetap merasa menjadi TKW adalah satu-satunya jalan untuk membangun masa depan keluarga mereka. Malam itu, Lina berbicara kepada ibunya. "Bu, aku mau kerja di luar negeri. Kalau aku di sana, gajinya cukup buat kita, buat sekolah Didi juga. Tapi aku butuh restu, Ibu," ucap Lina sambil menahan tangis. Ibunya hanya diam, tetapi matanya berkaca-kaca. Setelah beberapa saat, ia mengangguk. "Kalau itu maumu, Ibu akan doakan yang terbaik. Tapi hati-hati ya, Nak." Hari-hari berikutnya, Lina sibuk mengurus dokumen dan pelatihan kerja. Parni memperkenalkannya kepada agen penyalur tenaga kerja. Lina menyisihkan uang pinjaman untuk membayar agen tersebut. Agen berjanji akan mencarikan majikan yang baik dan memberikan gaji besar. Lina yakin ini adalah awal baru untuk hidupnya. Namun, di balik semangatnya, ada kekhawatiran yang tak bisa ia ungkapkan. Apakah ia benar-benar akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik? Atau justru sebaliknya? Minggu berikutnya, Lina berkemas. Hari keberangkatan tiba. Di depan rumah, ibu dan adiknya menangis memeluknya. Lina berjanji, "Aku akan kembali dengan uang yang cukup untuk kalian. Aku janji, Bu." Saat bus yang membawanya menuju Jakarta mulai bergerak, Lina menatap keluar jendela, meninggalkan kampung halaman. Hatinya penuh harapan, meski ia tahu perjalanan yang akan ia tempuh tidak mudah. Perpisahan yang berat. Lina tiba di terminal bus Jakarta malam hari. Agen penyalur, seorang pria bernama Pak Hasan, menjemputnya. Pak Hasan memasukkan Lina ke sebuah mes bersama dengan beberapa calon TKW lain. Kamar kecil yang berisi ranjang tingkat itu terasa sesak oleh 6 perempuan. "Dari mana, Mbak?" tanya seorang perempuan. "Jawa Tengah," jawab Lina sambil tersenyum lemah. Perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai Santi, yang sudah lebih dulu terdaftar di agen tersebut. Santi menceritakan bagaimana ia bermimpi membantu keluarganya di kampung, dan betapa majikannya nanti pasti akan menghargai kerja kerasnya. Lina hanya mendengarkan sambil menyimpan harapannya dalam hati. Esok paginya, Lina dan teman-teman sekamarnya dibawa ke kantor agen untuk pemeriksaan dokumen terakhir. Pak Hasan meminta mereka menandatangani kontrak kerja tanpa banyak penjelasan. Dokumen itu menggunakan bahasa asing yang tidak dimengerti Lina. "Tanda tangan saja, nanti semua diurus," ujar Pak Hasan tanpa memberikan kesempatan Lina bertanya lebih lanjut. 3 hari kemudian, Lina akhirnya berangkat. Ia duduk di pesawat dengan hati berdebar. Untuk pertama kalinya, ia terbang ke luar negeri. Namun, rasa rindunya pada ibu dan adik
mulai menyelimuti hatinya. Lina teringat tangis Didi yang memeluknya erat sebelum keberangkatannya. "Tunggu aku pulang, Dik. Aku pasti kembali," bisiknya sambil memandang keluar jendela pesawat yang terbang di atas awan. Setelah perjalanan panjang, Lina tiba di sebuah negara di Timur Tengah. Ia bersama beberapa perempuan lain disambut seorang pria Arab yang memperkenalkan diri sebagai agen penyalur lokal. Lina hampir tidak bisa memahami bahasa yang digunakan, tapi ia mencoba tersenyum. "Kamu Lina, kesini," ujar pria itu sambil menunjuk ke sebuah mobil hitam. Lina mengangguk patuh dan melangkah masuk ke dalam mobil, meninggalkan teman-temannya yang akan dijemput oleh majikan lain. Saat mobil melaju ke kota, Lina menatap jalanan lebar dengan gedung-gedung tinggi di kiri dan kanan. Negara ini begitu berbeda dengan desanya. Di dalam hati, ia bergumam, "Semoga aku bertemu majikan yang baik." Impian di negeri orang. Rumah besar dengan pagar besi hitam menjadi tempat pertama Lina bekerja. Majikannya, seorang wanita bernama Madam Laila, menyuruhnya masuk tanpa banyak bicara. Kamar di belakang dapur, cepat mulai bekerja. Hari pertama, Lina dipenuhi rasa canggung. Ia mencoba memahami tugasnya, mulai dari membersihkan lantai marmer hingga memasak hidangan yang belum pernah ia coba sebelumnya. Setiap kali ia melakukan kesalahan, Madam Laila marah. "Kamu lambat," seru wanita itu ketika Lina salah menyajikan teh. Lina meminta maaf sambil menunduk, tetapi Madam Laila hanya mendengus kesal. Hari kedua tidak lebih mudah. Lina bekerja sejak subuh hingga larut malam. Ia membersihkan kamar anak-anak Madam, menyiapkan makan pagi, dan mencuci pakaian. Suaminya, Tuan Khalid, hanya melihat Lina dengan tatapan dingin tanpa pernah menyapa. Di balik semua itu, Lina mencoba berpikir positif. "Mungkin aku hanya butuh waktu untuk terbiasa," bisiknya kepada dirinya sendiri saat tengah malam, sambil berbaring di kasur tipis di sudut kamar kecil dekat dapur. Kehidupan majikan hari-hari Lina mulai terasa seperti mimpi buruk. Madam Laila adalah wanita yang perfeksionis dan tidak pernah puas. Setiap hari, Lina mendengar keluhan dari wanita itu. Sementara itu, anak-anak Madam sering membuang mainan atau makanan sembarangan, membuat Lina harus membersihkan berkali-kali. Suatu hari, Lina tidak sengaja memecahkan piring di dapur. Madam Laila langsung masuk sambil berteriak, "Kamu pikir kamu di sini untuk menghancurkan rumahku?" Lina meminta maaf sambil menangis, tetapi Madam Laila tidak peduli. Suaminya, Tuan Khalid, jarang di rumah, tetapi setiap kali ada, ia selalu memandang Lina dengan tatapan tidak menyenangkan. Lina merasa tidak nyaman, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Pada hari libur nasional, ketika seharusnya Lina diberi istirahat, Madam justru menyuruhnya membersihkan halaman belakang. "Tidak ada waktu santai untuk orang seperti kamu," ujar Madam sambil menatap tajam. Lina mencoba bertahan. Di sela-sela rasa lelah, ia tetap berharap, "Aku di sini untuk keluarga. Aku pasti bisa melewati semua ini," katanya sambil meremas sapu tangan pemberian ibunya yang selalu disimpan di sakunya. Lina berubah menjadi siklus tanpa akhir. Ia harus bangun sebelum subuh untuk menyiapkan makanan dan minuman. Setelah itu, ia langsung diberi pekerjaan rumah lainnya, seperti mencuci, menyapu, mengepel, dan menjaga 3 anak yang kerap membuat kekacauan. Jam istirahat Lina semakin singkat. Kadang ia hanya sempat makan sekali dalam sehari karena selalu dipanggil oleh Madam Laila. Saat malam tiba, tubuhnya terasa sangat lelah hingga ia sulit memejamkan mata. Hari-hari Lina menjadi penuh tekanan. Ketika ia menyalakan kompor terlalu pelan, Madam berteriak. Ketika ia terlambat membawa teh ke meja tamu, ia dimarahi lagi. Bahkan pakaian yang ia setrika pun kerap dianggap tidak rapi. Suatu malam, setelah seharian penuh bekerja tanpa henti, Lina duduk di lantai kamar kecilnya dengan wajah penuh kelelahan. Air matanya jatuh tanpa suara. Dalam diam ia berdoa, "Ya Allah, tolong beri aku kekuatan. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan lebih lama."
Hari-hari Lina semakin berat. Jam kerjanya dari subuh hingga larut malam, tanpa waktu istirahat yang layak. Ia hanya diberi 1 kali makan dengan porsi seadanya. Jika Lina duduk untuk beristirahat sejenak, suara Madam Laila akan terdengar, menyuruhnya kembali bekerja. Satu-satunya ruang yang dimiliki Lina adalah kamar kecil di belakang dapur, tempat ia tidur di atas kasur tipis. Kamar itu panas di siang hari dan dingin menggigil di malam hari. Kadang ia terbangun karena gigitan serangga yang masuk melalui celah-celah pintu. Di tengah kelelahan, Lina tetap mencoba bertahan. Setiap malam, ia memejamkan mata sambil membayangkan ibunya yang tertidur nyenyak di rumah dan adiknya yang sedang belajar untuk meraih impian. Namun, ada hari-hari tertentu di mana Lina merasa tubuhnya mulai melemah. Tangan dan kakinya gemetaran, punggungnya terasa seperti dihantam benda berat. Kalau aku sakit, siapa yang akan membantu keluarga di rumah? Pikirnya, sambil memaksakan dirinya untuk bangkit dari tempat tidur. Bulan pertama berlalu, dan Lina mulai menunggu gajinya. Ia berharap dapat mengirim uang ke keluarganya di kampung. Namun, Madam Laila selalu menghindar setiap kali Lina bertanya soal gajinya. "Kamu belum layak dibayar karena kerjamu masih lambat," kata Madam Laila dingin saat Lina bertanya pada akhir bulan kedua. Lina hanya diam dan menunduk, menahan rasa kecewa yang bercampur dengan takut. Lina menulis surat kepada keluarganya dengan kalimat singkat, "Maaf belum bisa kirim uang, masih harus tunggu waktu." Tetapi Lina menyembunyikan kegelisahannya. Ia tidak ingin ibunya dan Didi khawatir. Bulan berikutnya, ketika Lina menanyakan lagi soal gaji, Madam Laila berteriak keras, "Berani-beraninya kamu tanya uangku. Kalau tidak suka, silakan pergi. Tapi kamu tahu, kamu tak punya tempat di sini selain bekerja." Kata-kata itu menghantui Lina selama berminggu-minggu. Pelecehan dan ancaman. Pada suatu malam, ketika Lina sedang membersihkan ruang tamu, Tuan Khalid datang mendekat. Suara langkah kakinya yang berat membuat Lina merasa tidak nyaman. "Lina, kemari," ujar Tuan Khalid sambil menatap tajam. Lina mendekat dengan ragu. Ia hampir terjatuh ketika Tuan Khalid menyentuh bahunya dengan paksa. Lina langsung menjauh dan berkata tegas, "Saya harus kembali bekerja, Tuan." Kejadian itu terus berulang. Setiap kali Tuan Khalid di rumah tanpa Madam Laila, Lina merasa terancam. Ia mencoba mencari alasan untuk menjauh, tetapi tatapan Tuan Khalid selalu mengikutinya. "Satu kata saja, aku bisa pastikan kamu dideportasi tanpa gaji," ancam Tuan Khalid suatu kali ketika Lina mencoba menolak mendekatinya. Ketakutan mulai menguasai Lina. Ia tidak tahu kepada siapa harus meminta perlindungan. Dalam keputusasaan, Lina mulai menulis sebuah surat kecil untuk keluarganya, mengungkapkan sebagian dari apa yang ia alami. Namun, ia tahu bahwa surat ini tidak bisa disampaikan melalui pos biasa, karena majikannya selalu memeriksa surat keluar. Ia bertemu dengan seorang TKW asal Filipina yang bekerja di rumah tetangga. Dalam percakapan singkat di pasar, Lina menitipkan surat itu kepada temannya yang akan pulang ke negaranya. "Kalau keluargaku baca surat ini, aku hanya ingin mereka tahu aku masih hidup," bisik Lina sambil menyeka air matanya. Beberapa minggu kemudian, surat itu akhirnya sampai di tangan keluarganya. Ibunya membaca surat itu sambil menangis. Isinya singkat tetapi penuh dengan kepedihan. "Aku tidak baik-baik saja, tapi aku berusaha bertahan. Mohon doakan aku." Keluarga Lina mendatangi pemerintah desa untuk mencari bantuan. Mereka diberi arahan untuk melapor ke Kedutaan Besar Indonesia. Namun, jarak yang jauh dan biaya yang terbatas menjadi hambatan besar bagi mereka. "Bagaimana caranya kami bisa membantu Lina kalau kami sendiri tidak punya uang?" keluh ibunya sambil menangis. Tetangga mereka mencoba mengumpulkan dana kecil untuk membantu, tetapi usaha itu tidak cukup besar. Amarah yang meledak. Hari itu, Lina lupa membersihkan salah satu ruangan di lantai atas karena kelelahan. Saat Madam Laila menemukan debu di sana, kemarahan Madam meledak. "Kamu ini bodoh atau apa? Selalu lambat dan ceroboh," teriak Madam sambil menendang ember berisi air ke arah Lina. Lina basah kuyup
dan menunduk tanpa berani berkata apa-apa. "Kerja sampai ruangan ini bersih, atau kau tak usah makan hari ini," ancamnya lagi sebelum pergi. Lina mengepel lantai sambil menahan air mata. Tubuhnya sudah sangat lelah, tapi ia tidak punya pilihan lain selain mengikuti perintah majikannya. Hari-hari Lina di rumah itu semakin terasa seperti penjara. Madam Laila tidak lagi memperbolehkan Lina keluar rumah, bahkan untuk membeli kebutuhan dapur sekalipun. Semua belanja dilakukan oleh supir atau madam sendiri. "Kamu hanya perlu bekerja di sini, bukan jalan-jalan," ujar madam dingin ketika Lina meminta izin untuk membeli sabun mandi. Peraturan itu membuat Lina merasa terkurung. Satu-satunya tempat yang bisa ia lihat selain rumah adalah halaman kecil di belakang yang terkunci dari luar. Lina memutuskan untuk menulis surat kedua kepada keluarganya. Kali ini, ia mencurahkan lebih banyak rasa sakit yang ia pendam. Namun, ketika surat itu sudah selesai, Lina tidak tahu bagaimana cara mengirimkannya. Semua surat yang keluar dari rumah selalu diperiksa oleh madam. Tanpa tempat untuk menitipkannya, surat itu hanya tersimpan di bawah bantal Lina, menjadi rahasia kecil yang tak pernah sampai ke rumahnya. Lina mulai merasa ada seseorang di rumah itu yang sedikit peduli. Ahmed, supir keluarga. Meski hanya berbicara sekilas, Ahmed sering memberikan senyuman ramah atau sekadar bertanya apakah Lina sudah makan. "Aku ingin membantumu, tapi situasinya rumit," ujar Ahmed suatu hari saat Lina memberanikan diri mencurahkan sebagian bebannya. "Tetaplah kuat, aku akan cari jalan keluar." Perkataan itu memberikan Lina secercah harapan di tengah rasa putus asa. Pada suatu malam, Lina merasa semakin ketakutan ketika Tuan Khalid memintanya membawakan teh ke ruang kerja. Saat Lina meletakkan nampan, Tuan Khalid memegang pergelangan tangannya dengan kasar. "Kau tahu aku bisa memanggil polisi kapan saja kalau kau tidak patuh," ujarnya dengan nada mengancam. Lina langsung menarik tangannya dan lari keluar dari ruangan itu. Malam itu, ia tak bisa tidur. Perasaan takut dan trauma semakin membebani pikirannya. Setiap pagi, Lina terbangun dengan rasa takut menghadapi hari berikutnya. Pekerjaan semakin berat, sementara tubuhnya semakin lemah. Kadangkala, Lina tidak sempat makan karena tekanan pekerjaan yang begitu besar. Mungkin mati lebih mudah daripada hidup seperti ini, pikir Lina saat ia nyaris pingsan di dapur setelah bekerja sejak pagi buta. Tapi ia ingat keluarganya. Ia tahu bahwa menyerah bukan pilihan. Suatu hari, saat Lina membantu mengemas barang belanjaan di pasar, ia melihat seorang wanita Indonesia yang bekerja di toko tetangga. Lina cepat-cepat mendekat dan berbicara dengan berbisik. "Bu, tolong bantu saya. Saya tidak tahu harus bagaimana," ujar Lina sambil menggenggam tangan wanita itu. Wanita tersebut memahami kondisi Lina dan memberikan nomor hotline pekerja migran. "Hubungi nomor ini saat kau punya kesempatan," bisik wanita itu sebelum mereka berpisah. Ketika Lina mencoba menggunakan ponsel milik Ahmed untuk menghubungi hotline tersebut, risiko besar menantinya. Madam Laila memergoki Lina sedang memegang telepon dan langsung menariknya dengan paksa. "Apa yang kamu coba lakukan? Mau melapor? Kamu pikir siapa yang akan percaya pada seorang pembantu seperti kamu?" bentak madam sambil mengancam akan memotong gaji Lina. Ketakutan Lina semakin dalam. Namun, ia bersumpah dalam hati bahwa ia harus mencoba lagi di lain waktu. Suatu malam, ketika madam dan Tuan Khalid menghadiri acara di luar rumah, Ahmed memberikan tanda kepada Lina. "Ini waktunya, aku sudah atur mobil," kata Ahmed singkat. Lina bergegas mengemasi beberapa barang penting, lalu masuk ke dalam mobil dengan hati berdebar-debar. Mobil melaju menuju kantor Kedutaan Besar Indonesia. Di sepanjang perjalanan, Lina menangis. Ia tak percaya ia akhirnya punya kesempatan untuk melarikan diri. Di Kedutaan Besar, Lina diterima dengan hangat oleh staf yang menangani perlindungan pekerja migran. Ia menceritakan semua yang terjadi, dari kekerasan hingga ancaman pelecehan. "Kamu aman di sini sekarang, Lina," ujar salah satu petugas kedutaan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Lina merasa lega. Meskipun ia tahu perjalanannya belum selesai,
Pintu harapan akhirnya terbuka lebar untuknya. Saat Lina tinggal di tempat perlindungan sementara di kedutaan, Madam Leila muncul bersama pengacaranya. "Kamu mencuri waktu dan tenaga dari kami. Kami tidak akan membiarkan ini begitu saja," teriak Madam, berusaha menekan pihak kedutaan untuk mengembalikan Lina. Namun, staf kedutaan tegas membela Lina. "Dia adalah pekerja yang dilindungi oleh hukum. Semua pengaduan Anda akan kami teliti dengan benar." Kata-kata itu memberi Lina kekuatan, tetapi ia masih diliputi rasa cemas. Dukungan yang tak terduga. Di tengah proses hukum yang berlarut-larut, Lina mendapat dukungan tak terduga dari Ahmed. Ia menjadi saksi kunci yang menjelaskan segala perlakuan tidak adil yang Lina terima selama bekerja di rumah majikannya. "Kamu orang baik, Ahmed," ucap Lina sambil menahan tangis saat Ahmed memeluk pundaknya dengan ramah, meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah berminggu-minggu proses hukum, kedutaan besar berhasil mengantongi keputusan bahwa Lina bebas dari semua tuduhan majikannya. Lebih dari itu, majikannya diwajibkan membayar sisa gaji yang belum diberikan kepada Lina. Namun, proses itu membuat Lina merasa lelah secara emosional. Satu-satunya hal yang ia impikan adalah pulang ke kampung halaman. Hingga akhirnya, Lina mendapat kepastian bahwa ia akan diterbangkan pulang. Ketika naik pesawat menuju Indonesia, perasaannya campur aduk antara bahagia dan trauma. Di dalam pesawat, Lina hanya bisa terisak pelan sambil mengingat kembali apa yang telah ia lalui. Perjumpaan yang mengharukan. Ketika Lina turun dari bus di desanya, ia melihat ibunya dan Didi menunggu di pinggir jalan. Begitu melihat Lina, mereka langsung berlari memeluknya erat. "Mbah, aku kangen banget," teriak Didi sambil menangis. "Bu, aku pulang," ucap Lina pelan, merasa damai untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Meski sudah pulang, Lina sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk tentang majikannya. Tindakan kasar dan ancaman terus menghantui pikirannya. Ibunya mencoba menenangkan Lina dengan berkata, "Nak, kamu aman sekarang. Ibu di sini untukmu." Tapi trauma itu tidak hilang begitu saja. Di tengah masa pemulihannya, Lina bertemu dengan seorang aktivis dari organisasi perlindungan pekerja migran. Aktivis itu mendorong Lina untuk berbicara tentang pengalamannya sebagai bentuk edukasi kepada orang lain. Awalnya Lina ragu, tetapi ia akhirnya setuju untuk berbagi cerita. "Aku tidak ingin orang lain mengalami apa yang aku alami," katanya. Lina mulai sering menghadiri acara diskusi di desa-desa tentang hak-hak pekerja migran. Ia berbagi tips, seperti bagaimana mengenali agen ilegal dan cara mencari bantuan jika dalam kesulitan. Cerita Lina menjadi inspirasi bagi banyak orang. Beberapa calon TKW memutuskan mencari informasi lebih dalam sebelum bekerja ke luar negeri. Melalui sisa gaji yang akhirnya ia terima, Lina membantu Didi untuk melanjutkan pendidikan hingga selesai. Didi yang kini memasuki universitas, berjanji akan bekerja keras demi membalas perjuangan Lina. "Mbak, aku ingin menjadi orang yang bisa membantu orang lain seperti kamu," ujar Didi suatu hari. Kata-kata itu menguatkan hati Lina. Bab 30. Akhir yang baru. Ini Lina memulai hidup sederhana di desanya. Ia membuka usaha kecil bersama ibunya dari hasil sisa uang yang berhasil ia bawa pulang. Meskipun luka batin masih ada, Lina belajar untuk menerima bahwa pengalamannya adalah bagian dari perjalanan hidup. Ia percaya bahwa ia selamat bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk menjadi harapan bagi orang lain. "Aku tidak ingin ada lagi Lina-Lina lain yang terluka. Kalau aku bisa mencegahnya, itu sudah cukup bagiku," ujar Lina dengan senyum yang mulai kembali menghiasi wajahnya. Inilah kisah dari Lina, TKW yang tersiksa. Mohon maaf bila ada yang salah, tolong like dan subscribe ya. Terima kasih, saya pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.